Kamu kenapa ngeliatin aku? Karena ada kamu di sini, Sa. Papa, Kamu pakai uang papa untuk menyelamatin dia. Papa dikasih tahu sama Mas Albi ya? Kamu jangan nuduh sembarangan. Kamu pikir papa nggak tahu? Tapi Neta hampir mati karena Naza. Keluar. Pak, Keluar kamu. Naza tahu Papa pasti lagi emosi, tapi kasih waktu Naza untuk... Jangan sampai papa bilang 2 kali. Sa, kamu turutin aja kata papa kamu, Sa. Aku nggak apa-apa. Percaya sama aku, Sa. Cepat. Jangan sok jadi pahlawan di depan anak saya. Kamu terjun dari tebing bukan karena cinta sama anak saya. Bukan karena cinta Naza, Om. Karena harta, Om. Sudah saya duga kamu musuh kamu. Kamu ingin menghancurkan anak saya. Dan saya yakin yang ngirim jet pengantin ke saya, kamu. Hanya untuk harta. Kamu pikir saya takut? Hah? Kamu kirim kain sampah ke saya. Kamu tuh cuma benalu yang kebetulan nempel dalam hidup anak saya. Kain sampah. Ya, sampah. Sampah. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Pak Wira. Saya nggak pernah kirim sesuatu ke Anda. Karena saya tahu apapun yang saya kirim udah pasti Anda akan menolaknya. Jadi buat apa saya mengecewakan diri sendiri kalau saya tahu pemberian saya udah pasti dibuang. Anda juga harus tahu, Pak Wira. Benalu gak akan pernah ada kalau kotoran burung gak jatuh di inangnya. Benalu gak cari inangnya karena kesadarannya sendiri. Dia gak punya kaki,
nggak punya kehendak. Dia ada di sana karena sesuatu yang lain yang menempatkannya di sana. Jadi jangan salahkan benalunya, Pak Wira. Tanyakan, kenapa kotoran burung jatuh di pohon itu sejak awal? Pohon yang besar emang terlihat kokoh, terlihat tidak tersentuh. Tapi benalu nggak pernah peduli seberapa besar pohonnya, Pak Wira. Dia hanya membutuhkan satu celah kecil saja untuk tumbuh. Dan pohon yang udah tua selalu ada celahnya, Pak Wira. Selalu. Dan perlahan-lahan benalu akan menyerap semua yang ada di inangnya. Sampai nggak tersisa apapun. Sekarang mulai terasa ya. Saat dia mulai menyekik yang paling berharga. Cukup! Jangan ngomong besar di depan saya. Kamu tuh siapa, ha? Kamu deketin Naza. Cuma ingin balas dendam sama saya. Bukan cuma Naza yang pernah Bapak pisahkan dari kehidupan seseorang. Anda ini terlalu sering menyabut akar seseorang dari tanahnya, Pak Wira. Sampai Anda lupa. Karma itu nggak pernah mandang jabatan, Pak Wira. Nggak pernah mandang kekayaannya. Leon, Pak Wira. Sekarang di rumah sendiri. Terus kamu apa? Waktu terus berjalan. Lari, Pak Wira! Selamatkan cucu Anda sebelum dia harus pakai kain putih. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. Jo, mobil. Di parkiran, Pak. Ya, mobil, cepet. Sini, pulang. Pak Wira. Pak. Pak Wira. Pak Wira mau kemana sih? Itu buru-buru banget. Ya Allah, apa yang terjadi sama Nata dan Papa? Mereka pasti ribut lagi. Papa pasti marah karena aku bayarin biaya pengobatan Nata pakai uangnya Papa. Tapi kan harusnya Papa tuh marahnya sama aku, bukan sama Nata. Karena ini salah aku. Aku harus jelasin semua ini sama Papa. Ya, Pak Parjo. Ya Pak, aku coba telepon Papa ya. Kayaknya nggak mungkin kalau soal uang biaya pengobatan rumah sakit Nata. Tapi karena apa ya? Mending aku tanya sama Nata aja.